السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kuntu jalisan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh aqbala Abu Bakrin akhidhan bi tarafi thawbihi, tiba-tiba Abu Bakar pun datang sambil menjinjing ujung pakaiannya, hatta abda an rukbatihi, sehingga terlihat lututnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, melihat itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amma sahibukum faqad ghamar, adapun sahabat kalian ini maka sungguh dia telah bertengkar. Fasallama, sesampainya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun mengucapkan salam. Waqal, kemudian dia berkata, inni kana baini wa baina ibn al-Khattab syai'un, sesungguhnya tadi ada perselisihan yang terjadi antara aku dan putranya Al-Khattab, yaitu Umar ibn al-Khattab. Fa asra'tu ilaihi, lalu aku pun mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Thumma nadimtu, namun kemudian aku menyesalinya. Fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya, dan aku meminta maaf kepadanya namun ia enggan untuk memaafkanku. Fa aqbaltu ilaika, oleh karena itu aku datang menemui Anda wahai Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Semoga Allah yang akan mengampunimu wahai Abu Bakar, semoga Allah yang akan mengampunimu wahai Abu Bakar, semoga Allah yang akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Summa inna Umar nadim, namun ternyata di tempat yang lain Umar ibn al-Khattab juga menyesali sikapnya yang tidak langsung memaafkan Abu Bakar. Fa'ata manzila Abi Bakrin, sehingga dia pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala athamma Abu Bakrin, sesampai di rumahnya Abu Bakar dia bertanya, adakah Abu Bakar di rumah? Faqalu la, keluarganya Abu Bakar mengatakan tidak ada. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab berinisiatif untuk langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sepertinya Abu Bakar ada di sana. Fasallama, sesampainya di sana di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, Umar ibn al-Khattab langsung mengucapkan salam. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar, tetapi wajah Nabi alaihi salatu wasallam langsung memerah karena marah. Hatta asfaqa Abu Bakrin, melihat itu Abu Bakar kasihan apabila Umar sampai dimarahi oleh Nabi SAW. Fajasa ala rukbatayhi faqal, Abu Bakar langsung berlutut
di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam. Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam." 2 kali, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku yang salah duluan. Demi Allah aku yang salah duluan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi SAW tetap marah sambil mengatakan, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaq." Sesungguhnya dahulu ketika Allah mengutusku kepada kalian, semua kalian berkata, "Engkau dusta wahai Muhammad." Hanya Abu Bakar seorang yang mengatakan Muhammad jujur. "Wa wasani binafsihi wa malih." Dan hanya Abu Bakar yang membelaku dengan jiwanya dan hartanya. "Fahal antum tariku li sahibi?" "Fahal antum tariku li sahibi." 2 kali. Maka sekarang apakah kalian tega mengabaikan sahabatku ini? Apakah kalian tega mengabaikan sahabatku ini? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama udhiya ba'daha." Semenjak itu tidak ada seorang sahabat pun yang berani menyakiti Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat kisah ini tentunya ada banyak pelajaran berharga yang bisa dibicarakan. Namun khatib ingin memfokuskan pembicaraan khutbah ini pada satu pelajaran berharga, yaitu tentang bahwasanya kadang kita perlu untuk mengesampingkan ego dan perasaan pribadi demi menjaga persatuan dan persaudaraan. Lihatlah kembali kisah ini. Bagaimana Abu Bakar dan Umar berselisih dengan sebuah perselisihan yang sepertinya perselisihan mereka cukup serius. Itu terlihat dari kata-kata kasar yang terlontar dari lisan Abu Bakar. Padahal kita semua tahu bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling lembut hatinya setelah Nabi SAW. Namun, meskipun perselisihan terjadi di antara mereka, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling cepat untuk berdamai. Rahasianya adalah mereka mengesampingkan ego dan perasaan pribadi. Abu Bakar menyesali kata-kata kasarnya dan langsung meminta maaf. Sedangkan Umar, meskipun awalnya ia tidak langsung memaafkan, namun pada akhirnya ia justru menyesali sikapnya yang tidak langsung memaafkan Abu Bakar. Dan ketika Umar akan dimarahi oleh Nabi SAW, justru yang berlutut di hadapan Nabi adalah Abu Bakar, agar Nabi SAW tidak jadi memarahi Umar. Subhanallah, sungguh alangkah cepatnya mereka berdamai. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia adalah dengan karakter dan tingkatan akal yang berbeda-beda. Kemudian dengan karakter dan tingkatan akal yang berbeda-beda itu, Allah jadikan kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan lainnya. Maka sungguh sangatlah wajar apabila di dalam interaksi tersebut terjadi 1 atau 2 gesekan. Sangatlah wajar apabila di dalam interaksi tersebut terjadi 1 atau 2 perbedaan. Yang tidak wajar adalah ketika kita menjadikan setiap gesekan dan setiap perbedaan sebagai sebab perpecahan. Itu yang tidak wajar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam Majmu'ul Fatawa, "Law kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara." Seandainya, kata Ibnu Taimiyah, setiap kali ada 2 orang muslim berselisih pada sebuah perkara, tahajara, kemudian mereka langsung tidak bertegur sapa, lam yabqa bainal muslimina ismatun wala ukhuwah, maka tidak akan ada persatuan dan persaudaraan yang tersisa di tengah-tengah kaum muslimin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala bahwasanya suatu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala melakukan perdebatan sengit dengan salah seorang murid beliau yang bernama Al-Imam Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullahu ta'ala. Mereka berdebat dengan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Ketika perdebatan selesai, dengan lapang dada Al-Imam Syafi'i sang guru memegang tangan muridnya sambil berkata, "Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fil mas'alah?" Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sependapat dalam masalah ini? Allahu Akbar. Sungguh kalimat yang sangat menyentuh. Sampai sang murid itu berkata, "Ma ra'aitu aqala min Syafi'i." Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sikap orang-orang yang mulia. Mereka sanggup menyingkirkan ego dan perasaan
demi menjaga persaudaraan dan persatuan. Bayangkanlah, seandainya ego dan perasaan pribadi dikedepankan, mungkin Imam Syafi'i tidak akan mengucapkan kalimat seperti itu. Karena pada saat itu beliau berstatus sebagai seorang guru, sedangkan lawan debatnya adalah muridnya sendiri. Namun demikianlah orang-orang mulia. Dan seorang penyair Arab mengatakan, tashabbahu bil kirami wa illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah orang-orang mulia meskipun kalian tidak mulia seperti mereka, karena meniru orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, begitu pula di dalam kitab-kitab hadis lainnya, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ikut menyempurnakan salat yang 4 rakaat di belakang Utsman bin Affan ketika mereka sedang melakukan safar haji. Mereka sedang melakukan safar haji, tetapi Utsman bin Affan menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat. Padahal sunnahnya ketika safar adalah diqasar. Abdullah bin Mas'ud ikut salat menyempurnakan 4 rakaat di belakang Utsman. Padahal menurut Abdullah bin Mas'ud, mengqasar salat ketika safar adalah sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi dia tetap ikut salat dengan 4 rakaat di belakang Utsman bin Affan. Maka ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ibta'ala Utsmana thumma sallaita arba'an, ada apa dengan engkau? Engkau mengkritik perbuatannya Utsman, tetapi engkau tetap ikut menyempurnakan salat 4 rakaat di belakangnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr, sesungguhnya perselisihan itu buruk. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika Abdullah bin Mas'ud dia sampai mengesampingkan sunnah yang sangat ditekankan tetapi tidak wajib. Dia kesampingkan sunnah yang sangat ditekankan tetapi tidak wajib, yaitu mengqasar salat ketika sedang safar. Dia kesampingkan itu untuk menjaga persatuan. Lalu apa alasan kita di hadapan Allah ketika kita mempertahankan ego dan perasaan pribadi? Gara-gara itu kemudian timbullah perpecahan. Ma'asyiral muslimin, hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya persatuan dan persaudaraan Islam merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk selalu mengingatnya agar mereka senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah serta janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat Allah ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan, lantas Allah Subhanahu wa taala mempersatukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian pun dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, padahal saat itu kalian sudah berada di tepi jurang neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, nikmat persatuan dan persaudaraan Islam sangatlah besar. Dan nikmat ini semakin besar dan semakin istimewa bagi mereka yang mengklaim diri sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Mengapa demikian? Karena mereka adalah manusia yang terasing di tengah-tengah manusia. Mereka adalah golongan yang sedikit di tengah banyaknya manusia. Dahulu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriyah, beliau pernah berkata, ya ahlas sunnati taraffaqu rahimakumullah, wahai ahlu sunnah, bersikap lembutlah di antara kalian, semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas, karena kalian adalah golongan yang sedikit di tengah-tengah manusia. Maka jangan tambah sedikitnya ahlu sunnah dengan perselisihan dan perpecahan kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة